Allah tuh tidak lihat rupa dan harta, tapi lihat hati. Kemana nih hati ini bergantung? Itu menentukan, karena Allah menggantungkan pertolongannya dengan prasangka. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sampai sejauh mana nih kita ke Allahnya? Itu menentukan hadirin. Allah tahu. Allah wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hatimu. Ini kayak sekarang nih, Allah tahu ini maksud saya bicara ini, Allah melihat, Allah tahu otak saya bekerja seperti apa, Allah tahu isi hati saya seperti apa, Allah tahu setiap lirikan mata saya. Hakul yakin. Nah, itu yang penting sekali kita jaga, husnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Ini Allah tahu saya diuji, ujian terjadi dengan izin Allah. Ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah. Allah maha baik, tidak mungkin memberikan kepada hambanya untuk menzolimi hambanya. Tidak, Allah menegur saya. Dengan ujian ini saya akan diingatkan terhadap kesalahan, akan digugurkan dosa-dosa. Saya akan diberikan pahala kalau saya menyikapinya dengan benar. Husnuzon, Allah lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan saya ini. Bulat itu hati itu, hadirin. Di sini biasanya kegagalan pertama, ya kan? Halo, kita suka suudon. Ya Allah, kenapa saya ditimpa ini? Di mana keadilanmu? Mau diadili? Hancur hadirin, hancur diadili. Jangan nganggap Allah tidak adil. Kenapa teman-teman saya sudah menikah? Kenapa saya belum, ya Allah? Padahal saya sudah tahajud. Emang khusyuk? Enggak juga sih. Tahajud kita mah enggak khusyuk. Nah, yang kedua, Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Amal. Jadi lebih sibuk dengan amal. Jadi kalau ada masalah, nanti Allah ngebimbing. Otak kita mikir apa? Kalau perlu data, nanti Allah datangkan data lewat siapa? Kalau perlu informasi, nanti informasi masuk lewat apa? Kalau kita perlu ketemu orang, nanti Allah menggerakkan orang ketemu kita. Kalau kita perlu obat, nanti akan jumpa dengan obatnya. Kalau kita perlu modal, nanti Allah gerakan siapa yang bakal nitipin modal ke kita. Tapi saya nggak punya jaminan, dikirim orang yang nggak perlu jaminan. Kalau punya utang harus bayar, tapi Allah tidak tahu, tidak punya uang buat bayarnya. Allah udah pasti tahu, tinggal dibalikin yang ngutangin. Udah deh, nggak perlu bayar. Lunas, ya kan? Salah satu lunas utang kan dibuat ridho orangnya. Dan tidak sulit Allah membuat orang itu jadi ridho. Aneh saya ini, saya datang mau nagih, kenapa kesini jadi prihatin lihat saudara? Halal, beres. Saya sudah ngalamin hadirin. Dulu punya hutang waktu beli apa gitu aset, gak ingat. Suatu saat ingat, pasti Allah yang bikin ingat. Aduh ya Allah, saya punya hutang. Cari nomor teleponnya, ketemu, Pak. Saya punya hutang. Hutang apa? Ada, Pak. Saya hutang waktu itu nggak dicatat, Bapak, begitu aja. Saya niat baik, nggak usah gitu, lunas, beres, hadirin. Aduh, legit itu. Paling enak kan bayar utang teh dilunasi oleh yang ngutangin. Dan itu tidak rumit sama sekali bagi Allah. Tinggal di switch, termasuk yang tadinya sebel jadi suka, yang suka jadi sebel. Itu tidak rumit sama sekali bagi Allah. Kejadian itu hadirin, di pesantren dulu ada seorang muslimah lihat lelaki dijodoh-jodohin. Saya nikah sama dia, amit-amit, cuh, ngeludah 3 kali. Allah ngelihat dia ngeludah. Sekarang punya anak tuh dari yang nikah tuh sama itu. Atau apa sulitnya sebel jadi senang, sebagaimana senang jadi sebel. Itulah sebabnya kalau sebel ke orang jangan berlebihan, bisa ditakdirkan ngejar-ngejar dia. Nggak enak hadirin. Halo? Kenapa begitu? Allah yang ngebulak-balik hati. Maka
Makanya husnuzon ke Allah mutlak. Kalau ada kejadian ridho dengan takdir apapun, karena kita ini milik Allah, sesuka pemiliknya kita diapa-apain aja. Dan Allah itu maha baik, selama ini aja nggak pernah berbuat jelek ke kita. Betul? Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sehari saja dalam seumur hidup, sejam, semenit, sedetik, sekejap, setiap saat kita dalam kebaikan Allah, maka termasuk kepahitan pun bagian kebaikan dari Allah.